Irfan, dari sisi ekonomi, mampukah sosok pendamping Jokowi yang dipilih Kiai Haji Ma'ruf Amin ini membangun optimisme? Ya, kalau kita tentu punya harapan yang sangat besar ya kepada para pemimpin kita bahwa ekonomi keumatan, terutama adalah ekonomi syariah ini bisa dioptimalkan dengan baik. Karena memang ekonomi syariah ini memiliki potensi yang sangat besar. Dan saya melihat bahwa track record para pemimpin kita ini juga memiliki track record yang sangat baik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, tinggal bagaimana ketika sudah nantinya masuk ke lingkaran pengambilan kebijakan tertinggi, ini kemudian bisa dioptimalkan dengan baik. Dan saya percaya bahwa komitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah ini akan bisa direalisasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pengembangan ekonomi umat. Oke, Pak Irfan, ini Kiai Ma'ruf menyebut sebagai sistem ekonomi keumatan. Ini konsepnya seperti apa dan implementasinya bagaimana? Prinsipnya adalah bagaimana kita menegakkan sistem keadilan. Ya, keadilan dalam arti bukan berarti sama rasa, tetapi bagaimana kemudian kesenjangan antara kelompok the have dengan kelompok the have not bisa kemudian direduksi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi-potensi keumatan yang ada. Ya, antara lain misalnya pada 3 sektor. Ya, pertama di sektor real syariah, kita melihat potensi ekonomi keumatan sangat luar biasa besar di situ. Ya, misalnya bicara tentang industri makanan halal yang pertumbuhannya secara global sudah 12-15%, bicara pariwisata halal, ya bicara fashion dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pada sisi sektor keuangan, ya, di mana kita juga punya potensi yang sangat besar ya terkait dengan pengembangan ekonomi dan sistem keuangan syariah, ya perbankan syariah maupun lembaga-lembaga keuangan syariah non bank. Nah, kemudian yang ketiga yang juga memiliki potensi yang sangat besar itu adalah pada sektor ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, ini kan sektor yang belum terelaborasi dengan baik. Misalnya dari sisi zakat kita punya potensi 211 triliun, tapi realitasnya kita baru 3-4% penghimpunan itu. Nah, kemudian dari sisi wakaf kita juga punya aset wakaf yang sangat luar biasa besar, ada 4.100 km persegi yang itu bisa dimanfaatkan misalnya untuk pembangunan infrastruktur, ya kemudian juga untuk pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang bisa kemudian menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi intinya saya melihat bahwa ekonomi syariah ini memiliki potensi yang sangat besar dan trennya itu berbeda dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang mengalami perlambatan. Tapi kalau ekonomi syariah justru trennya itu sangat luar biasa positif begitu. Artinya potensi ekonomi syariah di tanah air terutama ini sangat luar biasa besar. Dan menurut Anda dilihat dari sepak terjangnya ini Kiai Ma'ruf ini seperti apa? Ya, kalau lihat sepak terjang ya beliau saya kira semua juga sudah tahu ya bahwa beliau adalah Ketua Dewan Syariah Nasional MUI sejak tahun 2000 sampai hari ini, dan dari situ kan lahir berbagai macam fatwa yang kemudian itu digunakan untuk mengembangkan industri ekonomi dan keuangan syariah. Jadi yang kita harapkan sekarang adalah bagaimana kemudian dari sisi policy, government policy, jadi kebijakan negara ini kemudian bisa mengakomodasi ekonomi syariah sebagai pilar untuk penguatan ekonomi umat yang nanti ujungnya juga akan kembali kepada masyarakat begitu. Jadi artinya kalau kita bicara ekonomi syariah ini bukan hanya spesifik untuk satu kelompok, tetapi kita bicara dalam konteks untuk kepentingan bersama. Dan faktanya hari ini secara global pun banyak negara-negara lain, ya negara-negara yang notabene bukan mayoritas Muslim justru yang memanfaatkan ya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk kepentingan mereka. Jadi kita nggak boleh kalah di situ. Artinya dampak dari kemudian terpilihnya ataupun Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai bakal calon wakil presiden ini akan kemudian bisa mendorong ekonomi syariah untuk lebih berpotensial lagi di Indonesia. Ya, betul. Jadi apalagi dengan pengalaman dan track record beliau dan juga Bang Sandiaga Uno juga dua-duanya penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam gitu. Jadi saya melihat bahwa saya punya optimisme bahwa masa depan ekonomi syariah ini akan lebih baik dan mudah-mudahan momentum Pilpres ini jadi momentum untuk penguatan ya peran institusi ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, sama-sama kita harapkan seperti itu. Baik, Pak Irfan, terima kasih telah berbincang bersama kami. Banyak, Mbak Fitri. Untuk mengetahui bagaimana sosok Kiai Haji Ma'ruf Amin di mata Nahdien telah bergabung bersama kami di studio Ketua MUI Bidang Infokom Bapak Mas Duki Baitlawi. Selamat sore Pak Mas Duki. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Rara, gimana kabar? Waalaikumsalam, kabarnya baik Pak Mas Duki. Ini mengenai Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf yang kemudian telah resmi mendaftar ke KPU tadi pagi sebagai bakal capres dan bakal cawapres. Untuk respon dari MUI sendiri khususnya sosok Kiai Haji Ma'ruf yang maju menjadi cawapres Jokowi ini seperti apa?
respon dari pengurus MUI di pusat saya kira nggak ada masalah. Bahkan tadi kita ada rapat secara khusus di Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan ya semacam ucapan selamat ya, ucapan dukungan kepada Kiai Ma'ruf sebagai sosok. Dia adalah ketua umum MUI yang juga sekaligus Rais Am. Beliau adalah sosok yang lengkap keilmuannya di berbagai bidang, sehingga kami yakin sekali bahwa apa yang dipilih oleh Pak Jokowi adalah pilihan yang tepat, karena dimensi pengalaman beliau cukup lengkap. Dari segi karir dia pernah menjadi seorang politisi yang berpengalaman, pernah menjadi penasihat presiden, bahkan juga dia akhir-akhir ini juga aktif di bidang ekonomi umat. Jadi cukup lengkap saya kira beliau. Baik, Pak Mas Duki, ada juga selain di MUI juga menjabat sebagai Wasekjen PBNU. Apakah bentuk dukungan yang sama juga dirasakan oleh warga Nahdliyin? Oh ya, sama. Jadi teman-teman dari Nahdliyin di bawah semuanya itu dalam arti kaget juga sebenarnya. Ada rasa kaget, kok tiba-tiba Kiai Ma'ruf yang muncul. Karena sebelumnya ada berbagai tokoh yang muncul dari kalangan NU. Ada Bapak Kiai Said Agil Siraj, ada Pak Muhaimin, ada Pak Romi, ada Pak Mahfud gitu. Bahkan juga ada Kiai Ma'ruf. Nah, tapi tiba-tiba yang muncul adalah Kiai Ma'ruf. Kaget semua orang. Tapi pada dasarnya orang-orang NU di bawah ya menaruh respek kepada Kiai Ma'ruf. Selama ini. Nah, dari pandangan Anda, bagaimana kemudian sosok cawapres pilihan Jokowi ini, Kiai Haji Ma'ruf Amin ini akan berdampak pada suasana Pilpres tahun depan? Saya kira ketokohan Kiai Ma'ruf ini sangat signifikan ya, membantu Pak Jokowi yang selama ini dikritik banyak orang seakan-akan anti-Islam, anti-ulama. Gitu ya. Padahal sebenarnya hakikat Pak Jokowi bukan seperti itu. Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat humble, dia melaksanakan Islam dengan baik gitu ya. Tetapi oleh lawan-lawan politiknya seakan-akan dituduh dia anti-Islam, anti-ulama dan segala macam. Maka dengan calon wakil presidennya dari ulama, maka berbagai tuduhan itu dengan sendirinya tersingkirkan, sudah nggak ada lagi tuduhan itu. Artinya Pilpres akan lebih sejuk menurut Anda, lebih kondusif? Insya Allah akan lebih sejuk karena kondisinya tidak lagi bisa dipakai agama sebagai senjata politik gitu ya. Jadi agama diletakkan dalam posisi moralitasnya yang sebenarnya, dia memberikan inspirasi kepada kehidupan kenegaraan, memberikan inspirasi kepada kehidupan politik dan bukan dijadikan senjata untuk menghancurkan orang lain. Saya kira itu sangat berbahaya kalau agama diletakkan dalam posisi seperti itulah. Datangnya Kiai Ma'ruf, saya kira ini adalah meredam isu-isu yang seperti itu. Selain kemudian ketokohannya yang memang besar seperti itu, apakah Pak Mas Duki secara personal, secara pribadi juga mengenal bagaimana sosok Kiai Ma'ruf ini? Oh ya, beliau adalah sosok yang sangat humble, sosok yang sangat kebapakan gitu ya. Tetapi di luar itu yang banyak semua orang respect itu, dia itu punya karomah. Karomah itu artinya punya kelebihan-kelebihan yang sifatnya secara spiritual. Termasuk kemarin ketika beliau terpilih sebagai calon wakil presiden. Itu kan hitungan jam. Sebelumnya itu tidak ada hitungan sama sekali nama Kiai Ma'ruf yang akan menjadi calon presiden. Calon wakil presiden. Tiba-tiba nama Kiai Ma'ruf injury time, tiba-tiba berubah menjadi Kiai Ma'ruf. Hal yang sama juga sering dialami oleh beliau. Ketika beliau terpilih sebagai Rais Am PBNU, sebelumnya juga seperti itu. Dalam hitungan jam semuanya berubah, yang sebelumnya nama ulama-ulama lain yang disinggung. Tapi kemudian tiba-tiba Kiai Ma'ruf yang yang jadi Rais Am. Jadi ada momen-momen yang menurut saya beliau punya kelebihan, lalu kemudian dengan kelebihannya itu yang diberikan oleh yang Maha Kuasa gitu ya, lalu tiba-tiba kembali ke dia. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa dari beliau. Pak Mas Duki, tadi Anda sudah menyinggung mengenai posisi Kiai Haji Ma'ruf sebagai Rais Am PBNU. Dengan kemudian maju menjadi cawapres pendamping Jokowi di Pilpres, apakah posisinya ini akan digantikan atau seperti apa? Saya kira sangat tidak etis kalau belum apa-apa kita sudah bicara mengganti orang. Wong baru kemarin aja ditunjuk oleh
Pak Jokowi dan oleh partai-partai, dia itu sebagai calon wakil presiden, kok tiba-tiba kita akan berbicara mau mengganti dan seterusnya.